Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Nah, sarana dan prasarana merupakan dua komponen penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran seperti buku pelajaran, alat tulis, meja, kursi, komputer, dan alat peraga. Semua itu membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang mendukung secara tidak langsung dalam proses pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Meskipun tidak digunakan secara langsung saat belajar, prasarana memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Keduanya sangat penting karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses belajar tidak dapat berjalan secara optimal. Adapun tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, ada beberapa hal. Yang pertama, menjamin ketersediaannya fasilitas pendidikan yang lengkap dan layak pakai. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan fasilitas agar tidak terjadinya pemborosan. Selain itu, dalam pengelolaan sarana dan prasarana terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip yang pertama adalah efektivitas, yaitu penggunaan fasilitas harus sesuai dengan tujuan pembelajaran agar benar-benar bermanfaat. Kemudian prinsip kedua adalah efisiensi, artinya penggunaan sumber daya dilakukan secara hemat dan tidak berlebihan. Dan prinsip yang ketiga yaitu transparansi, artinya pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu akuntabilitas, di mana seluruh kegiatan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dan prinsip yang terakhir adalah berkelanjutan, artinya sarana dan prasarana harus dijaga agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian menentukan skala prioritas serta penyusunan anggaran. Perencanaan yang baik akan membantu sekolah memenuhi kebutuhan secara tepat, terarah, dan sesuai prioritas. Kemudian tahap kedua adalah pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, bantuan pemerintah, atau hibah. Dalam proses ini perlu diperhatikan kualitas barang, kesesuaian dengan kebutuhan, serta pencatatan dalam daftar inventaris agar fasilitas yang diperoleh dapat terdata dengan baik. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu pemanfaatan. Sarana dan prasarana harus digunakan secara optimal sesuai fungsi masing-masing. Penggunaannya perlu diatur melalui penjadwalan dan pengawasan agar tetap terjaga serta tidak disalahgunakan. Dan tahap yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi fasilitas tetap baik. Kegiatannya meliputi perawatan, perbaikan, serta pencegahan kerusakan agar sarana dan prasarana dapat digunakan dalam jangka panjang. Dan tahap yang terakhir yaitu penghapusan. Barang yang sudah rusak, berat, atau tidak layak dipakai perlu dihapus sesuai prosedur.
Tujuannya untuk menghindari penumpukan barang yang tidak terpakai dan menjaga efisiensi penggunaan fasilitas. Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses yang sangat penting dan dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta penghapusan. Jika dikelola dengan baik, maka sarana dan prasarana akan sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.